Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai mekanisme transfer zat. Sebelum memperdalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih mekanisme transfer zat itu. Mekanisme transfer zat adalah proses masuknya molekul melewati membran sel. Berbagai macam molekul seperti glukosa, oksigen, dan karbon dioksida senantiasa harus melewati membran sel untuk keluar masuk sel dalam proses metabolisme. Nah, mekanisme transfer zat ini dibagi lagi menjadi dua loh, yakni transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Transport pasif bergantung pada hukum kedua termodinamika untuk mendorong pergerakan zat melintasi membran sel. Sedangkan transport aktif adalah pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel. Secara teori, seperti dikutip dari buku Teori Dasar dan Implementasi Perkembangan Biologi Sel dan Molekul, osmosis adalah proses perpindahan molekul air atau zat pelarut dari pelarut berkonsentrasi rendah ke dalam bentuk larutan berkonsentrasi tinggi. Osmosis berfungsi untuk memisahkan zat-zat dengan berat molekul rendah seperti garam anorganik maupun molekul organik kecil seperti glukosa dan sukrosa. Osmosis dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, endosmosis, yaitu zat pelarut yang akan berpindah dari bagian luar sel ke dalam sel. Yang kedua, ekososmosis, yaitu zat pelarut yang keluar dari dalam sel. Proses osmosis dimulai dari memindahkan air dari molekul larutan yang potensial airnya tinggi ke larutan yang potensialnya rendah melalui membran selektif potensial atau semi-permeable. Ada beberapa contoh osmosis. Yang pertama, ketimun yang ditempatkan dalam larutan garam. Yang kedua, wortel menjadi lunak akibat kehilangan air karena menguap. Yang ketiga, masuknya air dari dalam tanah melalui akar ke daun. Yang keempat, pengambilan sari-sari makanan dari usus ke darah. Difusi dipermudah adalah bentuk endositosis yang dimediasi oleh pembawa dan molekul zat terlarut terikat pada pembawa protein membran spesifik yang memicu perubahan konformasi pada protein. Fungsi dari difusi terjadi untuk memberi nutrisi air dan oksigen kepada sel serta untuk mengeluarkan zat sisa. Contoh difusi dipermudah pada bakteri Escherichia coli yang akan menurun metabolismenya jika dipindahkan ke dalam medium laktosa karena tidak dapat melalui membran sel. Namun, dengan bantuan enzim permase, laktosa dapat melewati membran sel. Protein yang berperan dalam difusi dipermudah adalah protein saluran, protein pembawa, dan saluran ion. Pompa ion dan eksositosis dan endositosis. Pompa ion adalah sistem transport antar membran yang menggunakan energi untuk mengeluarkan atau memasukkan ion-ion dan molekul. Pengertian lainnya, cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Fungsi pompa ion adalah untuk menjaga keseimbangan ion dalam sel.
Cara kerjanya mendorong 3 ion natrium plus ke luar sel untuk setiap ion kalium plus yang didorong ke dalam sel. Hasilnya, konsentrasi ion natrium plus yang lebih tinggi di luar sel dan konsentrasi ion kalium plus yang lebih besar di dalam sel. Transport dilakukan oleh protein. Transport yang tertanam pada membran plasma merupakan sumber energi berupa ATP. Setiap membran plasma memiliki potensial membran, yaitu energi potensial listrik yang timbul akibat distribusi anion dan kation yang tidak sama pada sisi membran yang berlawanan. Sitoplasma bermuatan negatif, sedangkan fluida ekstraseluler bermuatan positif. Potensial membran berkisar antara 50–200 mV sebagai sumber energi yang memengaruhi transport substansi bermuatan. Contohnya yaitu terjadinya pada natrium kalium dalam sel hewan. Eksositosis dan endositosis adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Eksositosis adalah proses yang digunakan sel untuk melepas molekul di dalam vesikel dari dalam sel ke lingkungan. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan biologi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma, lalu vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Jenis-jenis eksositosis ada dua, yaitu konstitutif dan teregulasi. Contohnya, eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretori, misalnya sel pankreas yang mengekresi hormon insulin ke dalam darah dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Pengertian endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara pembentukan vesikula baru dari membran plasma. Ada beberapa variasi endositosis, tetapi memiliki karakteristik yang sama. Endositosis pada sel hewan meliputi peristiwa-peristiwa berikut. 1. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat makanan dengan spodia, lalu partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar, vakuola. 2. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vesikula kecil. 3. Endositosis yang diperantarai reseptor terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma, kemudian membentuk vesikula.